Kematian itu pasti. Namun tidak ada yang bisa memastikan kapan waktunya. Jangankan waktu, tempatnya saja tidak bisa memastikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Kalau tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia mungkin. Coba kita tulis ya, merencanakan. Di sana ada merencanakan tempat. Dan di sana ada merencanakan waktu. Mana dari dua bentuk perencanaan ini yang lebih mungkin? Waktu atau tempat? Tempat. Kenapa yang lebih mungkin tempat? Karena kalau waktu, peluang melesetnya lebih besar. Jadi ini untuk meleset jelas lebih besar. Saya merencanakan akan mati di tanggal 1 Suro. Bisa nggak orang memastikan itu? Mau bunuh diri misalnya. Ya tidak bisa. Walaupun dia punya rencana bunuh diri di tanggal 1 Suro. Tapi takdir Allah bisa jadi mendahului rencana dia. Dia mati di tanggal 29 Dzulhijjah. Atau 30 Dzulhijjah. Sehari sebelum tanggal 1 Suro. Sangat mungkin. Kalau merencanakan tempat, saya ingin mati di Solo. Bisa nggak? Merencanakan. Bisa atau tidak? Bisa. Merencanakan ya. Tapi hasilnya seperti apa? Wallahu a'lam. Dan ini lebih mungkin daripada yang kedua. Makanya Nabi SAW memberikan motivasi bagi yang ingin meninggal di Madinah, silahkan. Loh kan orang nggak tahu di mana dia bisa meninggal. Ya, memang nggak tahu. Tapi merencanakan tempat meninggal di mana, itu mungkin. Sehingga merencanakan meninggal di Madinah, ya berarti kamu jangan keluar Madinah. Jadilah penduduk Madinah. Baik, selanjutnya. Allah rahasiakan waktu kematian agar manusia selalu siaga beramal. Agar manusia selalu siaga beramal. Karena itu, sadarilah tujuan kenapa banyak hal dirahasiakan oleh Allah. Padahal itu ada kaitannya dengan beramal. Saya coba tanyakan ya. Ada beberapa waktu atau kondisi, kita sebut aja waktu, yang berhubungan, berkaitan dengan amal. Berkaitan dengan amal, tapi dirahasiakan. Tafadhalu. Silakan, depan Pak, masih kosong. Depan kosong. Ya. Insya Allah yang di depan tidak saya tanya ya. Aman. Kadang takut duduk di depan kok banyak ditanya. Silakan, di depan masih kosong. Boleh ngelangkai kursi. Depan lagi Ustaz. Fadhal Ustaz. Depan lagi. Merapat. Atau mau di sini? Ini. Sebutkan waktu yang berkaitan dengan amal tapi dirahasiakan oleh Allah. Resiko duduk di depan. Baik, yang pojok. Sebutkan waktu yang berkaitan dengan amal tapi dirahasiakan oleh Allah. Contohnya apa? Lailatul Qadar. Contoh yang lain, kematian. Sehingga ini bagian dari waktu yang berkaitan dengan amal hamba tapi dirahasiakan oleh Allah. Misalnya ya, Bapak divonis, Bapak akan meninggal nanti siang jam 1. Kira-kira apa yang Bapak lakukan jam 10 ini? Ya? Kira-kira gimana? Berbuat baik atau stres? Mungkin ada orang ketakutan, saya akan mati jam 1 misalnya. Orang mau dieksekusi ya. Nanti jam 1 akan ditembak mati, dieksekusi. Si A. Kira-kira sebagai orang yang sadar akhirat, apa yang akan dia lakukan? Ketika itu adalah sebuah kepastian. Mungkin dia akan berusaha untuk beramal. Karena dia yakin bahwasanya dalam hal ini dia harus mempersiapkan kehidupan setelah dia mati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan ini dirahasiakan? Tadi hikmahnya apa? Apa hikmahnya? Agar manusia siaga amal. Sehingga kita diciptakan untuk beribadah setiap saat. Tujuan itu harus kita wujudkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan, fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai, maka fansab,
tetap siaga untuk beramal. Fansab artinya teruskan, lanjutkan untuk siaga amal. Selesai beramal A, nyambung amal B. Selesai amal B, nyambung amal C. Dan bagian dari hikmah dalam syariat, selesai amal wajib, ada amal sunnah. Baik. Dan ada satu amal di mana ini diabadikan oleh Allah sebagai amalan penduduk surga. Ustadz bisa sebutkan amalan penduduk surga yang tidak putus dari dunia nyambung ke surga. Apa itu? Zikir. Wa yulhamun at-tasbih kama yulhamun an-nafas. Penduduk surga itu diilhami oleh Allah bertasbih sebagaimana mereka diilhami bernafas. Jadi sejumlah nafasnya itulah sejumlah tasbihnya. Penduduk surga. Karena itu ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan amal yang sudah selesai. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kalian sudah selesai salat, maka fadhkurullah, perbanyaklah mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Allah juga berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau sudah selesai salat, perbanyaklah zikir. Kalau sudah selesai Jumatan, silakan bertebaran di muka bumi, carilah fadlullah dan perbanyaklah zikir. Fa idza qadaitum manasikakum, kalau kalian sudah selesai manasik, fadhkurullah, perbanyaklah zikir. Kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, ibadah apapun bisa selesai, tapi zikir tidak boleh selesai. Tapi zikir tidak boleh selesai. Sehingga tidak ada, aku sudah selesai zikir. Sebab zikrullah ini harus terus dilakukan. Karena itu Allah jadikan ibadah tujuannya sebagai sarana untuk apa? Ibadah adalah sarana untuk apa? Zikrullah. Wa aqimis salata li dzikri. Innama ju'ilat tawaf wa ramyul jimar was-sa'yu bainas safa wal marwa li iqamati dzikrillah. Ada perintah tawaf, ada perintah sa'i, ada perintah lempar jumrah. Semuanya tujuannya adalah li iqamati dzikrillah, dalam rangka untuk menegakkan zikrullah. Terutama zikrullah yang disyariatkan untuk dibaca saat kapan? Mulai dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Karena di sini ada perintah khusus dari Allah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Perbanyaklah mengingat Allah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang berbilang. Dan yang dimaksud ayyamin ma'dudat adalah hari tasyrik. Jadi di hari tasyrik adalah hari untuk memperbanyak zikir. Nabi SAW mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan banyak zikir. Baik. Zikrullah disyariatkan di semua waktu, tapi di hari tasyrik lebih ditekankan lagi. Maka kita perbanyak takbiran. Kalau bisa, ya, zikir di hari tasyrik itu lebih dominan dibandingkan pembicaraan yang kita ucapkan. Jadi kalau Bapak ngukur zikrullah dengan ngomong, lebih banyak mana? Tandanya begini atau begini? Sama ya, begini dan begini. Tandanya mana? Begini Pak Ustadz, Masya Allah. Ini yang dominan. Ini bisa ribuan kata, ini cuma 10. Jadi nggak berimbang banget ya. Padahal seharusnya yang kita lakukan begini. Terutama di hari tasyrik. Cuman kadang kita lebih dominan ngomong dan ngobrol daripada zikrullah. Kita lanjutkan. Kembali kepada masalah firasat. Ada sebagian orang yang diberi oleh Allah firasat kematiannya. Terkadang ada orang yang merasa ajalnya sudah dekat. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Beliau punya firasat dekatnya kematian beliau. Beliau pernah menyampaikan pesan kepada Fatimah hingga Fatimah menangis.
Dalam pesan itu, beliau mengatakan, Inna Jibrila kana yu'aridunil Qur'ana kulla sanatin marrah. Jibril biasa menelaah, mengulang Al-Quran bersamaku setahun sekali. Wa innahu aradhanil marratain. Tahun ini beliau mengulang hafalan setahun 2 kali. Sehingga Nabi SAW tadarus dengan Jibril. Beliau membaca seluruh Quran yang pernah diwahyukan oleh Allah sesuai dengan urutan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di hadapan Jibril, lalu dikoreksi sama Jibril. Baik, Jibril berarti hafidh Quran. Bahkan beliau awal malaikat atau makhluk yang menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang hafidh Quran, yang menghafalkan Quran, itu sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril dan Rasulullah SAW. Karena Jibril turun nggak bawa kertas, tidak bawa tulisan, sebagaimana Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa dalam bentuk alwah, lembaran-lembaran dari isi Alkitab. Tapi Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hafalan. Bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Al-Quran adalah ayat-ayat yang bayyin, yang tersimpan di dada orang-orang yang berilmu. Wala arahu illa hadara ajali. Lalu kata Nabi SAW, karena Jibril datang 2 kali di tahun ini, menurutku nampaknya sudah dekat ajalku. Wa innaka awwalu ahli baiti lihaqan bi. Dan kau adalah anggota keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Setelah Nabi SAW wafat, 6 bulan berikutnya Fatimah wafat. Anggota keluarga Nabi SAW yang pertama menyusul Rasulullah SAW. Fattaqillaha wasbiri. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Karena sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Salaf di sini maknanya apa? Pendahulu. Inilah arti bahasa dari kata salaf. Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, fa inna ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf adalah aku bagimu. Baik. Demikian pula dalam haji wada. Beliau berpesan kepada masyarakat saat lempar jumrah Aqabah yang menunjukkan dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Jabir bercerita, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah di hari Nahar. Hari Nahar itu hari apa? Hari Nahar. Idul Adha. Lempar jumrah apa ini? 10 Dzulhijjah itu lempar jumrah apa? Jumrah, ula, wusta atau Aqabah? Atau tiga-tiganya? Aqabah saja. Di hari Nahar lempar jumrahnya itu hanya 1, yaitu Aqabah saja, dan itu dianjurkan di waktu duha. Dan inilah satu-satunya lempar jumrah yang dilakukan sebelum duhur. Tanggal 11, 12, 13 lempar jumrahnya setelah duhur. Tapi orang Indonesia yang reguler lempar jumrahnya sebelum duhur. Karena takut krodit. Ternyata sampai sana krodit juga. Karena semua punya pikiran yang sama. Nanti kalau siang krodit, maka kita berangkat pagi. Jam 7 udah berangkat. Sampai lokasi jam 8, jam 9. Ternyata juga krodit. Jadi kalau pertimbangannya sama-sama krodit, ikuti yang sesuai sunnah lebih selamat. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan, siapa yang lempar jumrah sebelum duhur, wajib diulang. Seperti keterangan Ibnu Qudamah. Sebab para sahabat itu ketika mau lempar jumrah, mereka nunggu masuk duhur dulu baru lempar jumrah. Nah. Rasulullah SAW mengatakan, "Lita'khudhu manasikakum, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Ambillah manasik kalian dariku, karena aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak haji setelah hajiku ini. Sehingga ini mengisyaratkan kalau Nabi SAW menjadikan ini sebagai haji yang terakhir. Ada 2 kemungkinan, beliau akan meninggal pasca ini. Atau yang kedua, beliau tidak akan haji lagi setelah haji ini. Dan ternyata kemungkinan yang tepat adalah yang pertama. Di pertengahan hari Tasyrik turun kepada beliau surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Sehingga beliau tahu bahwa itu adalah masa dekatnya perpisahan untuk pulang selamanya. Ibnu Abbas mengatakan tentang surat An-Nasr, ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iya. Itu adalah ajal Nabi SAW yang Allah beritahukan kepada beliau.
Allah memberitahukan ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surat An-Nasr. Ada isyarat apa kok itu bisa disebut sebagai pemberitahuan ajal? Bapak hafal surat An-Nasr? Hafal insyaallah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Namanya siapa itu yang kecil? Siapa namanya, Mas? Hah? Ghazan. Ghazan. Hafal surat An-Nasr Ghazan? Baik, HP-nya dimatiin dulu. Nah, itu apa? Mobile Legend atau Fire? Baik, Ghazan. Baca surat An-Nasr. Yang 3 ayat. Ya. Idza jaa. Sambil. Masya Allah. Barakallahu fiik. Isyarat apa yang menunjukkan kalau itu adalah dekatnya ajal Nabi SAW? Ibnu Abbas memahami itu adalah ajal Rasulullah SAW. Penjelasannya di surat An-Nasr itu ada berita dan ada perintah. Ada berita, ada perintah. Beritanya apa ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila sudah datang nasrullah, pertolongan Allah dan al-fath. Wa ra'aitan nas, dan kau melihat banyak manusia. Engkau melihat. Pembuktian itu ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW. Engkau lihat. Bukan nanti akan ada. Tapi yang Allah sampaikan, engkau lihat. Manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Jazirah Arab jadi Muslim. Lalu ada perintah. Apa perintahnya? Perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perintah untuk tasbih, kemudian tahmid dan istighfar. Ini menandakan tugas beliau sudah selesai. Jazirah Arab sudah berubah menjadi jazirah yang muslim. Dan ini adalah mengakhiri amal. Akhir amal. Karena setiap penghujung amal itu diakhiri dengan istighfar. Makanya selesai sholat kita diperintahkan untuk apa? Istighfar. Selesai majelis kita diperintahkan istighfar. Selesai haji, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha. Kemudian ada lagi? Fa idza afadtum min arafatin fastaghfirullah. Kalau kalian sudah selesai meninggalkan Arafah, fa idza thumma afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana manusia bertolak, wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Sehingga istighfar ini adalah penghujung amal. Maka di saat beliau diperintahkan untuk banyak bertasbih, bertahmid dan istighfar, ini menandakan bahasanya amal kenabian mau selesai. Dan kalau Nabi sudah selesai menjalankan tugas kenabian, pensiunannya bukan melepas jabatan. Tapi pensiunannya adalah menerima pahala dari Allah, dan itu kematian. Selanjutnya, di tengah perjalanan pulang dari Haji Wada, di sebuah mata air yang disebut dengan Khum. Makanya disebut Ghadir Khum. Ghadir itu artinya mata air. Khum nama dari mata air tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun." Wahai manusia, aku adalah bashar, aku adalah manusia. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba. Tidak lama lagi akan datang utusan Tuhanku, yaitu malakul maut. Lalu aku akan memenuhi panggilan meninggal dunia. Wa ana tarikun fikumus tsaqalain. Dan aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka yang berharga. Pertama adalah kitabullah. Di sana ada petunjuk, cahaya. Maka jadikanlah kitabullah wastamsiku bihi, berpeganglah kalian dengan kitabullah. Rasulullah SAW menyampaikan, sesaat lagi akan datang utusan Robku. Utusan Allah yang dimaksud siapa? Malakul maut fa'ujiba. Dan aku akan mendatangi panggilannya. Artinya aku akan berpulang untuk selamanya.
Ini semuanya dalil yang menunjukkan bahwasanya firasat kematian Nabi SAW telah beliau sampaikan saat beliau masih hidup. Baik. Selanjutnya, firasat para sahabat. Sebagian sahabat memiliki firasat akan dekatnya kematiannya, baik saat jihad maupun ketika di kediamannya. Tersebutlah seorang sahabat bernama Anas bin Nadhr. Beliau sangat menyesal karena tidak ikut perang Badar. Saat perang Uhud, Nabi SAW dan para sahabat berangkat. Anas bin Nadhr ikut berangkat. Ketika beliau melihat Sa'ad bin Mu'ad, Anas mengatakan, "Ya Sa'ad bin Mu'ad, al-jannah wa rabbin Nadhr. Inni ajidu rihaha min duni Uhud." Wahai Sa'ad bin Mu'ad, surga wahai Sa'ad. Demi Allah surga. Aku menjumpai aroma surga di bawah bukit Uhud. Masya Allah. Jadi berangkat menuju Uhud sambil memotivasi dirinya, aku mencium aroma surga. Anas bin Nadhr ini siapa sih Pak? Pamannya Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nadhr. Ini pamannya namanya Anas bin Nadhr. Sehingga Anas bin Nadhr dengan Malik apanya? Saudaranya. Anas bin Nadhr dengan Malik bin Nadhr saudaranya. Kaitannya dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum may yantadhir wa ma baddalu tabdila. Wa ma baddalu tabdila. Di surat Al-Ahzab ayat 23. Di antara orang yang beriman, ada orang yang mereka membenarkan komitmen dia di hadapan Allah. Dia berkomitmen, karena kemarin gak ikut perang Badar, sedih dia. Nanti kalau Nabi SAW mau ngadain perang lagi, aku akan ikut. Dia buktikan. Terus ikut. Dia buktikan dengan ikut perang. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah berhasil mendapatkan harapannya. Berhasil mendapatkan harapannya itu apa? Berhasil mati syahid. Sehingga dia punya harapan besar mati syahid. Berhasil. Lihat yang kedua. Wa minhum may yantadhir. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Kapan giliran aku mati syahid? Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak pernah mengubah niat. Sehingga semangat sahabat. Semangat sahabat. Semuanya ingin mencurahkan jiwa dan raga untuk membela. Sehingga yang dicari apa? Syahid. Mereka nyari syahid. Di posisi ketika mereka mencari mati syahid, sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang berhasil. Dia mati syahid. Allah sebut, faminhum man qada nahbah. Yang kedua, ada yang masih di masa tunggu. Wa minhum may yantadhir. Dan ada yang masih dalam penantian. Dan yang berada di masa tunggu dalam penantian ini, wa ma baddalu tabdila. Tidak pernah berubah niat. Sehingga walaupun dia selamat, gak mati syahid, tapi dia tetap punya nekat. Berikutnya, semoga saya mati syahid. Selamat lagi, berikutnya semoga saya mati syahid. Sampai akhirnya dia mati di ranjang. Khalid bin Walid, Abu Bakar As-Siddiq, dan beberapa para sahabat yang lain punya semangat kuat untuk mati syahid. Tapi perang 1 selamat, perang 2 selamat, perang 3 selamat, perang 4 selamat. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah ganti niat. Pak, saya mau wakaf tanah, Pak. Mohon maaf, Pak. Sudah terpenuhi, sudah tutup. Alhamdulillah. Duitku rakelang. Pada saat ada pembukaan wakaf, kemudian mungkin dia telat mau ikut wakaf, ternyata sudah terpenuhi. Pak, mohon maaf, sudah tidak menerima donasi, dananya sudah cukup, sudah tutup. Seneng atau senep? Kalau Anda sebagai calon donatur itu, Bapak bahagia atau sengsara? Kok pilihannya berat-berat? Bapak sedih atau senang? Bingung? Ya. Antara sedih dan senang ya. Sedih kenapa? Kesempatan beramalnya sudah hilang. Senangnya
Duitnya utuh, Masya Allah. Ini jawaban jujur ya. Baik. Sehingga kadang ada orang kalau seperti itu terjadi berarti dia berubah niat. Begitu tutup, oh udah tutup ya. Kalau tidak ada perasaan kecewa, tidak ada perasaan sedih, ya sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam perasaan dia, duitku rakelong, duitku tidak keluar. Nah, berarti dia berubah niat. Saya mau ikut kurban nih Pak, kemarin kan masih 3 itu. Iya Mas, ini sudah tutup Mas. Kemarin urunan sapi masih 3, kosong. Sudah 4, kurang 3. Ternyata sudah penuh 7 orang. Loh, saya udah bawa duit. Ya sudah, aku berarti nggak jadi korban. Faqad baddalu tabdila. Berarti dia telah mengganti niat. Kalau dia nggak ngubah niat gimana? Cari masjid yang lain, masih ada nggak urunan sapi yang kosong? Oh ada, saya titip. Kalau nggak ada, saya tak beli kambing. Disitulah kehebatan menjaga niat. Dan sahabat itu selalu komitmen menjaga niat. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah mengubah niat. Makanya bagi Bapak Ibu yang sudah punya rencana untuk beramal soleh, amal soleh apapun ya, lalu Anda misalnya nggak jadi, ada satu nasihat. Sebagian di antara anak yang sampai akhirnya orang tuanya meninggal dunia. Terus gimana Pak? Berarti sekarang keluar lagi dana yang biasanya saya transfer tiap bulan sekian juta. Bisa nggak tetap kau transfer sedekah atas nama ibumu? Sehingga amal itu nggak putus. Yang dulu diberikan dalam bentuk uang tunai untuk orang tua, sekarang diberikan dalam bentuk pahala sedekah atas nama orang tua. Walaupun orang tuanya sudah meninggal. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah mengubah niat. Baik. Kita lanjutkan. Anas bin Nadir meninggal dalam peristiwa perang Uhud. Salah satu keponakan beliau mengatakan, aku jumpai ada sekitar 80 sekian bekas luka sayatan di badan beliau radhiyallahu anhu. Jadi disinilah kita lihat bagaimana resiko jihad yang dialami oleh para sahabat. Kalaupun mungkin ada yang selamat, tapi selamat dalam keadaan badannya cacat. Yang nggak selamat, luka itu sampai mengantarkan kepada kematian. Anas bin Nadir meninggal dan di badannya ada 80 sekian bekas luka. Demikian pula yang dialami oleh sahabat Abdullah, ayahnya Jabir. Jabir bercerita, ketika ayahnya hendak ikut perang Uhud. Lamma hadara Uhudun da'ani abi minal lail. Ketika ada pengumuman perang Uhud, ayahku memanggilku di waktu malam, sebelum Uhud. Jadi besok perang, malam harinya, Abdullah memanggil Jabir. Faqala ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya aku, jadi Anda perhatikan ini. Yara, yuro. Kalau yuro bimakna yadhunnu. Artinya apa? Menyangka. Yaro artinya melihat atau mengetahui. Ro'aitu, aku melihat. Aku mengetahui. Uro berarti sama dengan adhunnu. Nah ini ya perkataan yang disampaikan oleh ayahnya Jabir. Ma urani adhunnu anni. Aku menyangka diriku akan terbunuh di jajaran orang yang terbunuh pertama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka. Dan tidak ada anak yang lebih aku sayangi setelah aku meninggal selain kamu. Ghaira nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berpesan, fa inna alayya dainan faqdi. Aku punya utang, tolong lunasi. Wastausi bi akhwatika khaira. Dan aku berpesan untuk kau harus menyikapi saudari-saudarimu dengan baik. Fa asbahna, pagi harinya, fakana awwala qatilin.
Abdullah adalah korban pertama, syahid pertama di peristiwa perang Uhud. Jabir ketika itu ikut nggak Pak? Nggak boleh, dilarang sama bapaknya. Jabir izin sama bapaknya untuk ikut perang Uhud, tapi dilarang oleh ayahnya karena laki di rumah itu cuma tinggal satu, Jabir saja. Kalau dia ikut, Jabir sama Abdullah dua-duanya terbunuh, maka keluarganya isinya perempuan semua. Dari sinilah kenapa Jabir ketika menikah beliau pilih siapa? Janda. Kenapa? Karena kalau gadis nanti tidak nambah repot. Jadi yang repot itu gadis atau janda? Tergantung apa Pak? Keesokan paginya kami pun berangkat dan benar ayahku adalah orang yang pertama gugur mati syahid. Hadis sahih riwayat Bukhari. Baik. Ada pelajaran berharga dari sini di mana Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir, beliau punya firasat kematian, makanya beliau radhiyallahu anhu berpesan kepada anaknya dan pesan-pesan disampaikan menjelang beliau mati syahid. Jabir punya utang yang cukup besar ya, ditinggalkan oleh bapaknya sampai dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Seluruh hartanya dikumpulin, harta sisa, kemudian didatangkan semua orang punya piutang tadi. Lalu setelah kumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian beliau doakan harta sisa tadi. Sekarang silakan kalian ambil. Semuanya ngambili, dah, sampai menutup utangnya dan masih sisa. Dan itu bagian dari keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Baik. Berikutnya kita beralih ke poin ke-9. Jimat menunda kematian. Keyakinan ini ada nggak di Solo, Pak? Hah? Ada? Banyak. Solo mana, Pak? Solo Barat, Solo Timur, Solo Coret, Karanganyar itu berarti. Keyakinan seperti ini ada di banyak tempat, di Jogja banyak, di Jawa ini banyak orang punya keyakinan jimat bisa menunda kematian. Apakah ini benar? Allah Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap umat punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka tidak bisa ditunda maupun dipercepat walaupun sesaat. Di ayat yang lain Allah mengatakan, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Setiap umat tidak bisa mendahului ajalnya dan tidak bisa menunda ajalnya. Sebab ajal itu di luar kemampuan kendali manusia. Maka saat manusia itu mati, yang jadi subjek manusianya atau kematiannya? Yang jadi subjek itu kematian atau manusia? Kematian. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kau lari darinya, fa innahu mulaqikum, itu akan mendatangi kalian. Manusia semuanya takut mati, menghindar mati, tapi mati akan mendatangi manusia. Sehingga yang jadi subjek adalah kematian. Karena itu manusia tidak bisa mengatur kematian, baik kematian dirinya maupun kematian orang lain. Sebab kematian itu milik Allah. Walladzi yuhyi wa yumiit. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Karena itulah makhluk dia tidak bisa mempercepat maupun menunda. Di saat yang sama, makhluk tidak bisa memberi nyawa. Maka tukang sihirnya Fir'aun yang ngubah tali jadi ular, itu bukan perubahan hakiki, tapi perubahan khayali. Maksudnya perubahan khayali gimana, Pak? Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir pandangan mata manusia dan menakut-nakuti manusia. Maka ular itu sejatinya bukan ular, tapi mata manusia disihir sehingga seolah-olah melihat ular. Karena mereka tidak punya nyawa. Cling! Tadi pitik, raiso. Kenapa, Pak? Sebab manusia tidak bisa memberi nyawa. Maka memberi nyawa di luar kemampuan manusia, tapi nyihir pandangan manusia bisa. Itulah yang disebut dengan sihir khayali. Jadi sihir tapi sifatnya hanya pandangan mata. Baik. Selanjutnya. Ada 6 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa ajal tidak bisa dipercepat maupun ditunda sedikit pun. Karena batas ajal di luar kendali manusia
Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan hanya Allah yang bisa mencabut nyawa hambanya. Andaikan semua manusia bersekongkol untuk membunuh satu jiwa, mereka tidak akan berhasil jika Allah belum takdirkan untuk mati. Kalimat ini pernah disampaikan oleh teman saya saat dia melawan preman. Preman Jakarta, Pak. Nah, teman saya yang cerita ya. Ada preman datang, terus saya bilang, kalau kepala saya ditembak dan Allah belum takdirkan aku mati, aku tidak akan mati. Premannya langsung ketakutan, Pak. Oh, berarti orang ini kebal. Kalimat itu salah atau benar? Hah? Kalau kepala saya ditembak dan Allah belum takdirkan aku mati, aku tidak akan mati. Kalimat itu salah atau benar? Ya benar. Tapi dalam pemahaman preman tadi kan, dia preman orang tidak beragama. Dikiranya orang ini sakti, kebal. Premannya takut. Kita lanjutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mendapatkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in. Ketahuilah bahasanya umat, kalau mereka bersekongkol untuk bersepakat untuk memberikan manfaat bagimu, ngasih sesuap nasi kepadamu, lam yanfa'uka, itu tidak akan sampai ke mulutmu illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali sesuap nasi yang sudah Allah tetapkan untukmu. Wali istama'u ala ayyadurruka bi syai'in, kalau mereka bersekongkol untuk membunuhmu, lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Keyakinan ini ditanamkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, dan waktu itu Ibnu Abbas masih anak-anak. Sehingga ini salah satu di antara pelajaran berharga ya, tentang pentingnya menanamkan akidah. Semua tidak akan terjadi jika Allah tidak berkehendak, kepada anak-anak agar mereka bisa lebih tawakal, tidak takut menghadapi kehidupan. Ya, kau lakukan saja apa yang positif bagi hidupmu, apapun yang terjadi semuanya kembali kepada Allah. Pemakai jimat susah matinya, betul nggak ini? Orang meyakini seperti ini, cenderung matinya, di mana orang yang punya jimat cenderung matinya lebih susah. Apakah berarti memakai jimat bisa menunda ajal? Tentu saja anggapan ini tidak benar, sebab batas ajal telah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak mungkin dipercepat atau diperlambat karena jimat. Lalu mengapa mereka memakai jimat matinya susah, sementara dia sudah mengalami sekarat dalam waktu yang lama? Jawabannya, dia disiksa di dunia sebelum siksaan di akhirat. Bukan karena kematiannya ditunda, namun karena memang belum datang ajalnya. Dia mengalami kesusahan menjelang wafat, itu hukuman dari Allah menjelang kematian yang ditampakkan oleh Allah. Sehingga simbah iki punya jimat, lora-lora mati-mati, wis bolak-balik mlebu rumah sakit ngentai duit ya. Jadinya susah mati. Akhirnya dia jadi pelanggan setia rumah sakit. Masya Allah. Itu menguntungkan rumah sakit ya. Tapi nggak mati-mati. Oh, karena punya jimat. Malah dikiranya simbaya sakti kan. Padahal sebenarnya itu adalah hukuman yang diberikan oleh Allah menjelang kematiannya. Banyak orang kafir dan orang fasik yang merasakan kesakitan saat mendekati kematian. Allah berikan hukuman kepada mereka menjelang kematiannya. Ayat ini yang menjadi dalil. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Sekiranya kamu dapat melihat ketika orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik, fi ghamaratil maut, ketika mereka mengalami ghamarat bermakna sakarat. Ketika mereka mengalami sakaratul maut, wal malaikatu basitu, sementara para malaikat membentangkan tangannya, yang dimaksud adalah memukuli orang itu, sambil mengatakan, akhriju anfusakum, ayo tokno nyawamu, keluarkan nyawamu, al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Pada hari ini kau akan mendapatkan azab yang menghinakan karena dulu kau bicara atas nama Allah enggak benar. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan peristiwa ini. Ketika sakaratul maut, orang kafir dipukuli oleh malaikat, dihukum hingga akhirnya keluar ruhnya. Wa dzalika annal kafira idza tadarahu basyaratul malaikatu bil adzabi wan nakal. Ketika orang kafir mau mati, maka malaikat memberi kabar kepadanya tentang azab dan siksa yang pedih. Fatatafarraqa ruhuhu fi jasadih, maka ruh itu mencar ke seluruh badannya.
Artinya mencengkram, tidak mau melepas. Makanya di manakah posisi ruh? Di buku ada ya penjelasan. Di manakah posisi ruh di badan manusia? Hadis ini, hadis dari Al-Bara' bin Azim. Fatatafarraqa ruhuhu fi jasadi. Ruh itu mencengkram ke seluruh jasad. Ini jadi dalil. Ruh itu ada di sekujur badan. Dan saat mati, maka dia melepas atau dia lepas dari jasad melalui bagian atasnya manusia. Dari mana? Dari tenggorokan yang terakhir. Karena itu Nabi SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubatnya hamba selama belum terjadi ghargharah. Dan terjadi ghargharah ketika roh sudah ada di tenggorokan. Berarti sebentar lagi akan lepas. Saat lepas, ke atas. Matanya mendelik, melihat ke arah atas. Inna ruha idha kubidat tabi'ahul basar. Roh ketika dicabut, diikuti oleh mata. Fatadribuhumul malaika hatta takhruj. Maka dipukuli oleh malaikat sampai roh itu keluar dari jasadnya. Maka roh pun berpencar dalam tubuh dan menolak untuk enggan keluar, lalu malaikat memukulinya. Tayyib. Disinilah keterangan Ibnu Katsir. Walhamdulillah, maka orang yang punya jimat matinya susah karena apa? Disisa oleh malaikat. Selanjutnya, kematian mukmin. Semua pemeluk agama meyakini bahwasanya kematian adalah tempat istirahat, rest in peace. Namun sejatinya yang berhak untuk mendapatkan gelar RIP hanya mukmin. Cuman gelar ini kan nggak dipakai ya. Di nisannya kuburan kaum muslimin ada nggak RIP? Hah? RIP Muhammad. Siapa? Ada? Tidak ada. Sehingga kita tidak diajarkan yang model kayak gini, tapi kita diajarkan doa rahimahullah. Boleh nggak Pak mengucapkan almarhum? Boleh. Mau rahimahullah mau almarhum sebenarnya sama saja. Intinya adalah harapan, bukan penegasan. Dah. Kematian bagi mukmin adalah kesempatan untuk istirahat yang sesungguhnya. Aisyah mengatakan, mukmin idza hadarahul maut, apabila didatangi kematian, busyira biridwanillahi wa karamati, akan diberi kabar gembira tentang ridho dan karamah Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amama. Maka tidak ada yang lebih dia cintai daripada apa yang ada di depannya, yaitu perjumpaan dengan Rabb-nya. Fa ahabba liqa Allah, maka dia pun ingin ketemu Allah. Wa ahabballahu liqa'ah, sehingga Allah pun mencintai ingin untuk ketemu dengannya. Allah senang ketemu dengannya. Dan itulah makna sabda Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang untuk ketemu Allah, maka Allah senang untuk ketemu dengan dia. Dan maknanya adalah menjelang wafat, mukmin diberitahu kau akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Akhirnya dia senang untuk ketemu Allah. Baik. Ibnu Mas'ud mengatakan, laisa lil mu'min rahatun duna liqa'illah. Tidak ada kesempatan istirahat bagi mukmin selain ketemu Allah. Dan kabar gembira itu sudah disampaikan oleh Allah, penjelasannya di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya orang mukmin, dia ketika istiqamah, maka malaikat akan turun kepadanya, Anda jangan takut dan jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, kabar gembira dengan surga. Ibnu Katsir mengatakan, menurut Mujahid, As-Sudi, Zaid bin Aslam, dan anaknya, mereka mengatakan, yakni indal maut, ketika menjelang wafatnya, qailina, para malaikat itu berkata, alla takhafu, jangan takut. Jadi Masya Allah Pak, kalau kita mau datang ke pengadilan, sementara Bapak akan didakwah di situ, kira-kira apa yang Anda lakukan? Cari pembela, pengacara, dan seterusnya. Dan di depan pengadilan Allah, siapa yang mau membela? Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira bagi mukmin. Gak usah takut. Sehingga mereka ditunjuk oleh Allah sebagai pembela-pembela bagi mukmin. Allah juga berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi baik, yaqulun, para malaikat itu mengatakan,
menyambut arwah tadi. Salamun alaikum. Keselamatan bagi Bapak. Udkhulul jannah. Silakan Bapak masuk surga. Bima kuntum ta'malun, dengan amal yang telah Bapak kerjakan. Dan di sini adalah sambutan malaikat sebelum atau menjelang orang ini wafat. Masya Allah. Tapi ini karena setelah itu orangnya meninggal. Sambutan dari malaikat, penguatan dari malaikat berupa kabar gembira bahasanya nanti ketika wafat akan diberi ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah sudah selesai bab pertama. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan beralih ke bab yang kedua, kisah kematian para nabi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, Ustaz, ini bertanya, mendaftar haji reguler diniatkan di dalamnya untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, dan diniatkan juga taat pada pemerintah, yakni mendaftar meski antri puluhan tahun, dan berusaha ada keinginan untuk bisa mendaftar haji plus. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Hukumnya boleh. Sudah? Sudah. Bagaimana hukumnya kalau bicara hukum? Alhamdulillah boleh. Jika kita mau berangkat berdasarkan kuota pemerintah, kalau nggak reguler, ya plus. Meskipun selisihnya terlalu jauh ya. Untuk plus saat ini 300-an ya. Berapa? Plus 400 juta untuk saat ini. DP-nya $4.000, sekitar 70-an juta. DP plus ya. Itu antri 7 tahun. Lalu nanti ketika dapat percepatan dengan cara yang legal bisa berangkat. Nah, di posisi ini misalnya Pak, kita meninggal sebelum berangkat. Anda nggak perlu khawatir, kalaupun meninggal sebelum berangkat, berarti Anda meninggal dalam penantian. Sehingga dia mati dalam keadaan masih pingin tetap bisa haji. Sampai akhirnya mati, belum berangkat haji. Berarti dia wafat di masa penantian. Dan hal yang istimewa, kalau nanti anaknya tidak membatalkan, maka jadi warisan orang tuanya, anaknya bisa berangkat lebih cepat. Sehingga tidak perlu khawatir, aku sudah tua, mau daftar reguler, waktunya 30 tahun. Apanya enggak, sekarang sudah usia 50 tahun, 30 tahun jadi 80-an tahun, 70-an tahun. Ya kalau masih hidup. Enggak apa-apa Pak, kalaupun Bapak daftar, kemudian nanti enggak sampai berangkat, dana ini tidak akan hilang. Nanti akan diteruskan oleh anaknya. Dan dari situ Anda meninggalkan warisan amal soleh. 25 juta jadi warisan, habis dalam berapa lama? 25 juta. Hah? Sehari dibagi 5 ya. Langsung 5 juta Anda, 5 juta di Solo habis berapa hari? Tergantung pergaulan ya. Itu kalau jadi warisan dalam bentuk duit. Tapi kalau warisannya dalam bentuk kuota haji, Masya Allah, lanjutin anaknya, maka nanti akan jadi amal soleh. Jadi nggak ada yang sia-sia, baik dia berhasil berangkat maupun dia gagal berangkat. Wallahu a'lam. Lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana memahami tentang silaturahmi dapat memperpanjang umur? Di sisi lain, 4 perkara sudah ditulis ketika ruh ditiup, yang salah satunya telah ditetapkan ajalnya. Menyambung silaturahmi memperpanjang umur. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, maka lakukanlah silaturahmi. Jadi ceritanya begini. Manusia, coba share screen-nya, melakukan sebab untuk mendapatkan akibat. Begini ya. Manusia melakukan sebab untuk mendapatkan akibat. Baik. Karena satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun maka jadilah. Sedangkan kita kalau ingin menghendaki sesuatu, nggak bisa kun fayakun, nggak bisa. Tapi tempuhlah sebab.
Nah, akibat ini, dari semua akibat yang ingin kita tempuh, ada nggak yang keluar takdir? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Semua sudah ditakdirkan. Sehingga Bapak ingin menempuh sebuah akibat dengan beragam akibat. Akibat yang saya maksud adalah aneka tujuan dalam hidup kita. Ada yang ingin kaya, ingin sehat, ingin apa lagi? Ingin A, ingin B, ingin C. Aneka keinginan yang kita punya ya. Semua keinginan yang kita punya ini ada nggak yang keluar takdir? Ada Pak? Ada atau tidak? Tidak ada Pak. Karena kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebab segala sesuatu sudah selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Pena catatan takdir telah diangkat dan tintanya sudah kering. Maka semuanya sudah selesai. Innahu amrun qad furiqa. Segala sesuatu telah selesai ditakdirkan. Terus ngapain kita nyari sebab sementara ini semuanya sudah ditakdirkan? Karena kau tidak tahu takdir. Di posisi ketika kau tidak tahu, kau harus cari sebab itu. Walaupun sebab dua-duanya dengan akibat juga sudah ditakdirkan. Sehingga si A makan, lalu dari makan itu dia sehat. Ada nggak yang keluar dari takdir? Tidak ada. Si A kerja, dari kerja itu dia kaya. Ada nggak yang keluar dari takdir? Tidak. Baik sebabnya maupun akibatnya, dua-duanya tidak ada yang keluar dari takdir. Sudah? Tapi dari sebab ini diajarkan. Kita diajarkan. Carilah sebab itu. Nah, sebab yang diajarkan itu ada dua. Ada sebab syar'i dan ada sebab kauni. Sebab syar'i itu apa, Pak? Semua sebab yang ketika dilakukan bernilai pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan-amalan manusia menjadi sebab terwujudnya akibat. Sebab syar'i ini bisa bentuknya doa. Doa itu sebab syar'i atau sebab kauni? Syar'i. Bisa bentuknya ibadah secara umum, silaturahmi, dan seterusnya. Jadi ada orang dia olahraga. Tujuan dia olahraga itu apa sih? Pengen cepat mati atau lambat mati? Bapak olahraga Pak? Olahraga. Tujuannya pengen cepat mati atau menunda mati? Oh, menunda mati. Sehingga orang olahraga itu kan tujuannya biar sehat. Dalam bayangan dia ketika sehat memperpanjang usia. Makanya kadang dokter kan kasih saran, dengan makan ini usiamu bisa lebih tahan lama dan seterusnya. Walaupun itu semuanya nggak mungkin bisa mengubah takdir, tapi usaha manusia. Sehingga disarankan ini akan memperlama usia ginjal kamu, memperlama usia paru kamu, memperlama usia liver, memperlama usia. Ada nggak ya? Saran-saran makanan, saran gerakan, saran olahraga. Baik. Meskipun Pak, itu tidak ada yang bisa mengubah takdir. Sampai di sini paham ya? Nah, tapi di saat yang sama kita juga diajarkan doa, minta diperpanjang usia atau diberkahi usianya, ibadah, silaturahmi dan seterusnya. Jadi ini tidak bertentangan dengan itu. Ada perintah untuk melakukan A, B, C. Sebenarnya itu adalah Nabi SAW mengajarkan, carilah sebab yang syar'i, karena di balik sebab syar'i ini kau dapat pahala. Di balik sebab syar'i itu kau dapat pahala. Maka siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, siapa yang ingin rezekinya diluaskan, loh Pak, itu kan sudah ditetapkan. Ya, kamu kerja juga nyari tujuannya apa? Kerja. Nyari Maisha atau nyari Aisyah? Di kantor tidak ada yang namanya Aisyah, Pak. Jadi dia kerja nyari Maisha. Apakah rezeki dia sudah ditetapkan? Nah, terus engko nek nyambut gawe arep mangan opo? Nah, biasanya mangan opo? Sego, ya kayak sego, dudu kolonjono. Maka dia bekerja untuk mencari sumber pendapatan. Itu sebab kauni, ini kerja, olahraga, apalagi makan, ya, minum dan seterusnya. Yang ini adalah sebab-sebab kauni. Sebab kauni ini Muslim, kafir semuanya melakukan.
tapi hanya sebab syar'i yang bernilai pahala. Begitu ya. Jadi sebab syar'i inilah yang kemudian disarankan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak perlu perintahkan manusia, bekerjalah kamu. Siapa yang ingin usianya panjang dan dilapangkan rizkinya, lakukanlah olahraga. Tidak perlu dimotivasi itu, karena nanti otomatis manusia melakukannya. Dengan tabiat dia yang senang dunia. Tapi bagian yang terkadang masih menyimpan rahasia, disitulah yang beliau kasih motivasi. Wallahu a'lam.